Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, alladhi khalaqal jannata wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha al-fawza wan najah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sambil beriktikaf khatib mengisi dengan sedikit mau'izah. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi khatib sendiri dan juga hendaknya kepada sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari perjalanan hidup kita kembali sudah berada di penghujung tahun secara hitungan Masehi. Sudah berada di bulan Desember yang hari ini sudah tanggal 12. Yang dimana sudah hampir berdekatan ataupun hampir tiap tahun di penghujungnya sering terjadi bencana, musibah-musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita masyarakat, terutama yang di Aceh, dimanapun kita berada. Demikian pula di wilayah-wilayah yang lain di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan dimanapun berada. Bencana demi bencana terjadi, seringnya terjadi di akhir-akhir daripada pergantian tahun. Sebagaimana dulu pun juga terjadi di bulan Desember, 26 Desember. Barusan terjadi juga di 26 November. Merupakan peringatan Allah yang bertubi-tubi untuk kita dalam menjalani kehidupan dunia. Dalam kita menyeimbangkan kehidupan untuk saling menjaga untuk keselamatan bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mengalami cobaan, musibah yang menimpa, kehilangan nyawa, harta benda, kehancuran yang terjadi di mana-mana, longsor. Mereka yang telah pergi menjadi syuhada di sisi Allah. Mereka yang masih diberi kesempatan hidup untuk tabah dan sabar. Dan kita yang masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk peduli, peka dengan keadaan. Yang diberikan kesempatan, jabatan dan kedudukan untuk lebih bertanggung jawab terhadap musibah-musibah yang kita hadapi. Dengan berbagai langkah-langkah nyata, meringankan beban-beban saudara kita yang sedang terjadi. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah yang terbaik dari semua yang Allah berikan cobaan terhadap kita semuanya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, putaran perjalanan kehidupan pada hakikatnya merupakan masa yang bergulir, yang Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus solihat. Keluar dari perangkap rugi, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan iman itulah yang merupakan yang dapat mengeluarkan dari kerugian dalam perjalanan kehidupan dunia. Allah sendiri berfirman di dalam ayat yang lain, "Lau anna ahlal qura amanu." Seandainya penduduk negeri ini menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, wattaqau, bertakwa atas keimanannya, lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sungguh kami telah bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi kebanyakan yang kelihatannya adalah banyak sekali para pendusta. Fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Maka kami tindak mereka dengan sebab mereka sering berdusta. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bumi yang kita pijak, yang kita hidup di dalamnya setelah proses perjalanan keluar dari alam rahim berada di alam dunia, semuanya adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang menyatakan, kalau ingin hidup berkah, kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup yang di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Yakin dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan seluruh rukun-rukun iman lainnya. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan rahasia apalagi terbuka. Yang dengan keimanan dan ketakwaan itu Allah berjanji akan Allah turunkan keberkahan-keberkahan, baik yang ada di langit maupun di bumi. Tetapi hadirin yang berbahagia, Allah sendiri yang menyatakan walakin kazzabu, tetapi yang kelihatan kenyataannya adalah banyak sekali bahawa penduduk bumi ini adalah pendusta. Dusta terhadap diri sendiri, dusta terhadap Allah, dusta terhadap agama, dusta terhadap wewenang dan jabatan yang ada. Yang sehingga dengan kedustaan-kedustaan yang ada, maka silih berganti Allah mengingatkan kita dengan berbagai cobaan. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka kami ingatkan, kami coba, kami tindak mereka dengan apa yang menjadi mereka itu pendusta. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, meskipun kadang tidak semuanya seperti itu, hana bandum kadang pendusta, tetapi karena banyak yang kita diam dengan keadaan yang ada, tamu pudih, tamu im roh, berbagai kemungkaran yang terjadi, berbagai bentuk penyelewengan dari berbagai jabatan dan posisi yang terjadi, banyak yang hanya mengabaikan begitu saja. Maka ketika terjadi teguran, maka ketika terjadi bencana, semuanya bisa kena tanpa terlihat dan pandang bulu siapa. Semuanya bisa kena. Sesuai dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah bencana, kata Allah. Takutilah, waspadalah sebuah bencana, la tusibanna alladhina zalamu, yang tidak akan tertimpa ketika terjadi tersebut hanya kepada mereka-mereka yang zalim, mereka yang berbuat kejahatan, mereka yang melakukan berbagai bentuk-bentuk tindakan yang merusak. La tusibanna alladhina zalamu minkum, tidak akan terjadi hanya kepada mereka yang berbuat zalim saja.
Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar terus harus berjalan agar kita lepas dari pandangan, agar kita lepas dari tanggungjawab, agar kita merasa diri menjadikan diri sebagai khalifah yang telah Allah angkatkan di atas permukaan bumi ini. Maka untuk melepaskan diri dari rugi, kata Allah, yang pertama adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Watawasau bil haq, demikian pula tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Hari ini mungkin kalau untuk menyampaikan kebenaran sudah harus melihat situasi dan keadaan. Hana mudah. Kalaupun dah sampaikan juga belum tentu lagi diterima dan didengar. Bahkan kebenaran-kebenaran itu sendiri makin hari makin digelapkan. Seolah-olah kemungkaran kalau karame urung pubut seolah-olah yang tak benar. Kebenaran-kebenaran yang ada menyana tinggal tidur wado urung yang seolah-olah kan benar le, bahkan kanan rame le urung ikut. Kebenaran hari ini ditunjukkan, kebenaran hari ini dibuktikan oleh keramaian. Menyeka ramai sangka betul. Menyahana ramai yang hana betul ini. Farhai al-haqqu min Allah. Kebenaran itu ada garis-garisnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak itu hak walaupun kadang pahit. Khudul haqqa walau kana min famil bahaim. Ambillah kebenaran itu, sebuah kebenaran walaupun kadang keluar dari mulut binatang. Uronyo hadirin yang berbahagia, terkadang betul yang mutoto begah. Bumurung muoh begah baru betul. Padahal untuk menjadi tolak ukur bagi agama adalah a'rifil haqqa ta'rif ahlah. Ketahuilah dulu kebenaran, baru kau kenal siapa orang yang benar. Jadi kandakalan urang baru terdepa betul. Tapi tak cari dulu mana yang sebenarnya yang benar. Maka siapapun yang katakan itu, tetap itu adalah sebuah kebenaran. Uronyo hadirin yang berbahagia, untuk tak sampaikan bahawa hidup kita saling menjaga. Sebagai maqasidus syar'iyah, tujuan dalam kita beragama, tujuan dalam kita bersyariat, termasuk salah satunya yang hari ini diangkat. Dari dulunya disampaikan maqasidus syar'iyah itu ada 5, hari ini bahkan disebut dengan 6. Di antara lain yang ke-6 disebut dengan hifdzul bi'ah, yaitu menjaga keselarasan kehidupan lingkungan di antara kehidupan kita. Jaga lingkungan, jaga alam. Jangan sampai alam sudah tidak lagi berkenan hidup bersama kita. Karena kata rusak, kata hancurkan dengan keserakahan melalui kedudukan dan jabatan yang kita miliki, hentikan dari berbagai keadaan kemungkaran besar tersebut. Maka bila terjadi hal-hal yang seperti kita alami hari ini, yang dialami oleh saudara-saudara kita hari ini, inilah jawaban-jawaban dari karena kita mengabaikan untuk tidak menjaga maqasidus syar'iyah, termasuk maqasidus syar'iyah itu adalah hifdzul bi'ah. Kita jaga lingkungan. Karena kadang boleh-boleh hana ada jaga li, sembarangan kita menebang, sembarangan kita menggali, sembarangan kita melakukan pengrusakan alam, maka jadilah alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Hadirin yang berbahagia, memang terjadi, pasti bahawa kejadian itu adalah dari Allah. Maka dari karena itulah kita juga secara syariat diperintahkan untuk menjaga. Namun apa yang terjadi pun kita meyakini bahawa memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itulah hadirin yang berbahagia, kita yang masih ada yang berkesempatan diberikan kekuatan untuk peduli. Mereka yang tertimpa, semoga mereka itu bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga bahawa orang-orang yang lepas daripada kerugian itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr,
yaitu orang yang saling mengingatkan dengan kesabaran. Karena memang kehidupan adalah sebuah ujian. Diuji dengan berbagai bentuk, semuanya adalah ujian. Bukan hanya ujian ketika terjadi bencana. Mereka yang selamat dan tidak pernah tersentuh oleh bencana pun Allah uji. Sejauh mana peka perasaan terhadap musibah yang dialami oleh saudara. Allah menguji orang yang telah berada diambil kembali harta. Mereka yang belum ada diberikan sebanyaknya pun juga ujian dari Allah. Semua sisi kehidupan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat dan mencoba siapa di antara kita yang sukses dan berhasil melewati cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah mencoba kita dengan sedikit cobaan, baik rasa takut, suasana yang lagi temakut katanya temakut katanya dengan keadaan lampu mati, keadaan hana bisa sambung dengan komunikasi, keadaan langka minyak, langka gas, semua dihantui oleh perasaan takut dalam kehidupan. Dia yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal, harta banyak yang berkurang, jiwa banyak yang telah kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin, namun Allah ingatkan, beritakanlah kegembiraan bagi mereka-mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang tatkala tertimpa musibah selalu ingat bahwa musibah dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu mereka berkata bahwa memang semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sabar, saling mengingatkan dengan kesabaran. Sabar dari 3 macam sabar. Sabar taat, sabar maksiat, sabar terhadap cobaan, dan sabar terhadap maksiat. Saling kita mengingatkan bahwa sabar daripada taat katanya, memang perintah taat kepada Allah mampu kita laksanakan dalam berbagai keadaan. Bersabar dari musibah, kadang musibah demi musibah yang Allah berikan, mudah-mudahan mampu kita lewati dengan kesabaran. Tapi yang sulit dan susah, yang letakalan han mampu bahkan banyak yang lolos, adalah as-sabru anil ma'asi, bersabar dari maksiat. Tak sabar untuk takun baik tak peturut hud, baik tak peturut jiwa, baik tak peturut nafsu, yang sehingga udib katanya bersabanhi, baik sabanhi dengan menatang yang hana akal. Tetapi manusia diberikan akal dan nafsu, tapi nafsu itu harus terkendali dengan akal yang sehat sehingga mampu betul kita bersabar daripada maksiat. Dan di antara 3 macam sabar, sabar dari taat, sabar dari musibah, dan sabar dari maksiat. Yang ketiga inilah yang susah. Mungkin taat tak puput, mungkin musibah ketika terlalui bisa terlupakan, tapi maksiat, berbagai macam maksiat zahir maupun batin, pergaulan yang begitu bebas, korupsi merajalela, berbagai macam pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan. Ini maksiat-maksiat yang terjadi, yang susah di antara kita untuk menghindari, untuk tak tinggalkannya. Oleh karenanya, untuk lepas daripada perangkap rugi, kata Allah, wa tawasau bis sabri, dan berwasiat dengan kesabaran. Wasiat dengan kesabaran adalah sabar dari taat, sabar daripada musibah, lebih-lebih lagi adalah bersabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dalam melakukan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merajalela maksiat dan kemungkaran, pasti Allah akan menegur dengan cobaan. Ketika cobaan dicoba, tidak hanya tertimpa mereka yang berbuat mungkar saja, tapi semuanya bisa terkena. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan dunia dan akhirat, selamat iman, selamat dalam perjalanan hidup, dan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.